Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 akan menganalisis unsur intrinsik pada novel Bidadari Bermata Bening, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fatimah Al-Jahra dari kelas 12 MIPA 1. Saya Nur Hidayah dari 12 IPA 2. Saya Sulis Putri Aulia dari kelas 12 MIPA 3. Saya Nur Ahmad dari kelas 12 MIPA 4. Saya Andi Muhammad Ali Ashraf dari kelas 12 MIPA 5. Saya Rikmadianti S dari kelas 12 MIPA 6. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Sinopsis dari novel Bidadari Bermata Bening ini mengisahkan tentang seorang remaja muda cantik yang harus memilih cinta. Saat 3 pelamar bersaing untuk mendapatkan hatinya, Aina atau Zoe Abbas Jackson pertama kali diperkenalkan kepada Gus Afif atau Ari Irham, dan pertemuan pertama itu membuat keduanya jatuh hati. Namun, Aina tidak bisa langsung memilih Gus Afif. Ia harus menghadapi 2 laki-lakinya yang juga datang untuk melamarnya. Aina pun dihadapkan dengan 3 laki-laki dengan kepribadian dan latar belakang yang berbeda. Hal ini membuat Aina kebingungan. Ia sulit memilih lantaran harus memilih dengan bijak dari ketiga laki-laki tersebut. Dalam novel Bidadari Bermata Bening, karya Habibur Rahman El-Shirazi memiliki unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita yang diyakini dan dijadikan sumber cerita. Tema merupakan gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Tema dalam novel Bidadari Bermata Bening yaitu berikut kutipannya. Sambil menyuapi Aina, menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana ia hidup bersama Yoyok dari keluarga yang tidak beres, bagaimana ia memberikan syarat kepada Yoyok, bagaimana ia dicerai Yoyok dan jadi nyaris jadi korban bandot tua Bram Margot Aduk, bagaimana ia melarikan diri hingga akhirnya terdampar di Bandung, bagaimana rasanya hidup luntang-lantung jadi gelandangan di Bandung, bagaimana rasanya makan nasi sisa orang lain yang ia ambil dari tempat sampah, hingga ia bertemu Bu Rosidah yang memperlakukan dirinya seperti anaknya sendiri. Bagaimana ia berkenalan dengan dunia bisnis, pelajaran, dan menekuni dunia bisnis. Ia membuat usaha yang bernama Roti Barokah dan juga mendirikan rumah penampungan anak jalanan bersama para dermawan dan orang baik di Bogor. Halaman 293 bagian 15, paragraf kedua dan kalimat ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan ke-10. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pemain atau orang-orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Penokohan adalah menentukan watak tokoh dengan penciptaan citra tokoh. Tokoh dan penokohan dalam novel Bidadari Bermata Bening yaitu berikut contoh tokoh dan penokohan dalam novel Bidadari Bermata Bening. 1. Protagonis atau Aina. Tokoh utama protagonis dalam novel Bidadari Bermata Bening memiliki watak pandai, religius, mandiri, dan pantang menyerah. Aina hidup di pesantren tidak hanya menjadi santri, namun juga menjadi seorang hadimah atau pembantu perempuan di rumah Bu Nyai. Aina menjadi santriwati terbaik dengan nilai UN nomor 1 se-Jawa Tengah. Berikut salah satu cuplikan yang menggambarkan hal tersebut. Berikut kutipannya. Alhamdulillah saya lulusan terbaik di sekolah saat saya SMP. Saya juga pernah juara karate sekabupaten. Saya pernah juara hafalan juz amma juga saat masih SMP. Ketika masuk pesantren dan lanjut di madrasah aliyah, tahun pertama saya masuk 3 besar. Setelah itu, biasa saja sebab saya banyak kerja menjadi hadimah seperti sudah saya ceritakan. Alhamdulillah, saat ujian nasional, saya diberi waktu untuk fokus belajar oleh Bu Nyai dan Pak Kiai selama 2 bulan. Dan nilai UN saya terbaik se-Jawa Tengah dan nomor 10 se-Indonesia. Halaman 257 bagian 13, paragraf 4, kalimat ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang ketiga, alur. Alur adalah tahapan untuk rangkaian jalannya sebuah yang disampaikan oleh pengarang cerita tersebut atau jalannya sudut cerita. Susunan alur atau plot dalam novel Bidadari Bermata Bening adalah sebagai berikut. Cerita dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi ini mempunyai alur penulisan maju mundur. Bagian awal novel ini menceritakan tentang tokoh utama yaitu Aina sebagai kadima yang mempunyai prestasi terbaik sepesantren dan bahkan terbaik se-Jawa Tengah. Selanjutnya, pembaca diajak untuk kembali ke masa lalu
saat ibu Aina bekerja sebagai TKW dan tentang kisah lama keluarga Aina. Cerita selanjutnya berkisah tentang jalan cerita Aina dalam menjalani hidup setelah keluar dari pesantren hingga ia kembali lagi ke pesantren. Penggunaan tahapan alur dalam novel ini dilakukan secara bertahap, mulai dari eksposisi, inciting moment, rising action, complication, klimaks, dan action. 4. Latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa. Peristiwa di dalam suatu karya sastra atau unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra. Berikut latar tempat yang digunakan dalam novel Bidadari Bermata Bening disebutkan dengan jelas, sehingga pembaca mampu membayangkan di mana letak tempat kejadian suatu peristiwa tersebut. Berikut salah satu contoh cuplikan yang menunjukkan latar tempat terjadinya suatu peristiwa. Mobil Innova Silver itu memasuki halaman sebuah rumah yang asri. Di samping rumah ada gerbang kecil. Di atas gerbang ada plang bertuliskan Pesantren Mahasiswa Al-Manhal Al-Islami. Halaman 82 bagian 5 paragraf kedua kalimat ke-1. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seseorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita sehingga cerita tersebut lebih hidup dan tersampaikan dengan baik pada pembaca. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Bidadari Bermata Bening yang digambarkan oleh pengarang yaitu menggunakan gaya eksternal yang menampilkan gagasan dari luar tokoh-tokohnya. Dibuktikan pada kutipan berikut. Aina mendengar obrolan itu, tapi ia pura-pura tidak dengar. Selama mereka tidak ada, yang benar-benar kurang ajar. Ia tidak akan meladeni jika sedikit saja berbuat kurang ajar. Meski cuma sekedar mencolek, ia akan menghajarnya dan ia sangat yakin orang-orang pasar akan membelanya. Sebab mereka sangat menghormati Kiai Sobron Ahsan Muslim. Halaman 7 bagian 1 paragraf keempat kalimat ke-1, 2, 3, dan 4. Yang keenam, gaya bahasa atau majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu. Contoh jenis majas yang terdapat pada novel Bidadari Bermata Bening yaitu di dalam novel Bidadari Bermata Bening penulis menggunakan majas simile. Majas simile merupakan majas perbandingan yang sangat eksplisit yang menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain. Hal ini ditujukan dengan kalimat di dapur yang dikelola Bu Nyai Nur Fauziah, ratusan santriwati riuh berkerumun seumpama kawanan bidadari. Kata seumpama menunjukkan santriwati yang berkumpul dengan halnya kawanan bidadari. Disinilah pengarang menggunakan majas simile untuk membandingkan dua hal yang nampak serupa. Terdapat pada halaman 1 bagian 1 paragraf 2 kalimat 1. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan moral yang terdapat pada sebuah cerita atau karya sastra yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang dapat disajikan. Berdasarkan data yang telah diklasifikasi dan ditemukan di dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi tersebut beberapa nilai pendidikan karakter. Dibuktikan pada satu kutipan berikut yang mengandung nilai religius, syuhbat atau haram. Ibadah saya enggak ada gunanya kalau ada barang haram masuk ke dalam perut saya. Jadi darah dan daging. Halaman 189 bagian 10 paragraf 2 kalimat 1. Dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi terdapat beberapa komentar pembaca, di antaranya sebagai berikut. Novel ini sungguh membangun keimanan dalam jiwa kisah Aina, patut dicontoh oleh anak muda zaman sekarang. Dikala Aina dihina di malah membuktikannya dengan berprestasi di saat dia dizalimin oleh keluarga ibunya. Justru Aina tetap menurut apa kata Pakde dan buktinya demi menghormati arwah sang ibu. Memang benar jalur dakwah paling baik adalah lewat berprestasi. Buku ini sangat baik untuk dibaca. Itulah tadi analisis unsur intrinsik pada novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau kurang paham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menit.